Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kali ini Pak Rizky akan memberi sedikit kisi-kisi atau istilahnya ya pembahasan latihan soal lah untuk persiapan penilaian akhir tahun ya. Ini Pak Rizky sampaikan untuk penilaian akhir tahun yang akan kita laksanakan lewat online ya. Jadi itu semuanya pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 40, baik itu matematika wajib maupun matematika peminatan. Oke. Untuk kali ini pembahasan soal-soal penilaian akhir tahun, Pak Rizky akan membahas dalam video-video yang Pak Rizky bagi menjadi beberapa bagian ya. Karena kalau Pak Rizky membahas 1 sampai 40 soal dalam satu video kayaknya kebanyakan, jadi Pak Rizky pecah-pecah aja. Insya Allah untuk pembahasan soalnya satu video terdiri dari 4 soal ya. Untuk matematika wajib dan peminatan sama-sama soalnya 1 sampai 40. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas terlebih dahulu untuk yang matematika wajib ya. Sekarang kita akan membahas soal yang awal dulu, yang paling awal, mengenai konsep fungsi, komposisi, inverse dan lain sebagainya. Tapi ini Pak Rizky bahas awalnya dulu ya. Pak Rizky akan sedikit memberikan pembahasan soal yang kira-kira mendekati untuk penilaian akhir tahun yang akan diujikan. Jadi kalau kalian memperhatikan, insya Allah bisa ya. Oke, langsung ke pembahasan aja ya. Untuk pembahasan soal yang pertama bisa kalian lihat di sini ya. Didefinisikan fungsi f dengan domain himpunan A ke himpunan B sebagai kodomainnya dalam bentuk himpunan pasang berurutan berikut ya. Jadi untuk penyajian fungsi kan salah satunya kan ada bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi Pak Rizky jelaskan dulu aja ya. Untuk fungsi f ini dijelaskan sebagai himpunan pasangan berurutan A,2, B,3, C,5, D,5 ya. Tentukan daerah hasil dari fungsi f tersebut ya. Jadi mungkin kalau kalian nggak paham mengenai himpunan pasangan berurutan, boleh jadi kalian bisa menggambarkan diagram panah ya, yang cara yang SMP itu loh. Pak Rizky gambarkan aja ya supaya mudah ya. Jadi perhatikan untuk anggota pasangan berurutan yang kiri A atau B, C, D sama, ini merupakan anggota domain ya, anggota domain. Sedangkan yang bagian sebelah kanan 2, 3, 5 ini merupakan kodomain ya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa atau kita kan sudah langsung ketahuan dari hasil fungsinya apa, tapi Pak Rizky jelaskan secara klasik aja ya. Jadi kalau kita buat diagram panah, kita punyai domainnya adalah himpunan A. Himpunan A, anggotanya apa saja? Yaitu A, B, C, B ini jelek, benar ya. B nya Pak Rizky ambil dulu. A, B, C, D ya. Ini anggota himpunan A. Kemudian untuk kodomainnya B, langsung aja sesuai yang disebutkan ya, 2, 3, 5. 5 nya nggak usah disebutkan 2 kali. 2, 3, 5. Oke. Sekarang kita tinggal pasangkan aja. Tak ganti dengan warna biru misalnya arah panahnya. A, anggota domain A, daerah hasilnya adalah 2. Kemudian B, 3. C,
C juga 5, D juga sama, D di 5. Maka Pak Rizky jelaskan satu persatu. Maka yang awalnya terlebih dahulu ya, untuk domain fungsinya, domain fungsi f atau df, df-nya itu adalah anggotanya apa aja? A, B, C, D. Sedangkan untuk kodomain fungsinya, kodomain fungsi berarti daerah kawan. Kodomain fungsi dari fungsi f yaitu adalah 2, 3, 5. Kemudian daerah hasil atau range kita tulis dengan R. Range dari fungsi f ya yang kena panah yaitu adalah 2, 3, 5. Meskipun kodomain dan range dalam soal ini sama, ingat konsep kodomain dengan daerah hasil itu berbeda. Kalau kodomain itu daerah kawan, kalau range itu adalah daerah hasil yang dikenai diagram panahnya. Maka jawabannya ya yang ini untuk range fungsinya. Range fungsinya yaitu adalah 2, 3, 5. Ya, ini masih gampang ya. Oke, bisa kita lanjut. Ya, untuk soal yang kedua, diketahui rumus fungsi fx sama dengan x min 2 dan rumus fungsi gx yaitu adalah x kuadrat plus 3x min 7. Tentukan rumus fungsi dari g bundaran fx ya. Ingat bahwa kalau fungsi komposisi atau yang disimbolkan sebagai bundaran pada g bundaran f ini, maka yang dimaksud adalah fungsi f ada di dalam G. Jadi Pak Rizky tulis terlebih dahulu ya. Jadi untuk pemahamannya kita tuliskan terlebih dahulu untuk G bundaran f untuk X ini dia sama saja dengan fungsi f yang ada di dalam fungsi G. G di luarnya, di dalamnya ada fungsi fx. Ya sudah, sekarang tinggal kita substitusikan. Maka ini sama saja dengan G kurung buka fx nya kita substitusi dengan x min 2. Nah, kemudian x min 2 nya sekarang kita substitusikan terhadap x pada fungsi G, sehingga kita peroleh x kuadrat. Maka kita substitusikan dengan x min 2 yang dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 3, x nya kita substitusikan dengan x min 2 min 7 ya. Sekarang kita kuadratkan untuk yang x min 2 kuadrat. Pak Rizky tuliskan di luar pelan-pelan ya, supaya kalian bisa paham. Untuk mengkuadratkannya kan kali silang. Jadi untuk x min 2 kuadrat kan sama aja dengan x min 2 dikali dengan x min 2. X kali x berarti x kuadrat min 2x ya. Sekarang kita pindah yang sebelah sini, berarti ini juga min 2x plus 4. Kesimpulannya itu adalah x kuadrat min 4x plus 4. Nah, sekarang kita substitusikan untuk x min 2 kuadratnya. Jadi persamaan ini, fungsi ini sekarang Pak Rizky tuliskan x kuadrat min 4x plus 4. Sekarang kita kali distributif untuk 3 kali x min 2 berarti plus 3x. 3 kali min 2 berarti min 6 ya. 3x min 6 min 7. Nah, sekarang tinggal operasi aljabar. Kita tinggal mengoperasikan suku yang sejenis, x dengan x, konstanta dengan konstanta. Maka kita peroleh x kuadrat min 4x tambah 3x berarti min x ya. 4
dikurangi 6 berarti dia sama dengan negatif 2. Negatif 2 min 7 berarti negatif 9. Ya, kita koreksi lagi. X kuadrat min 4x plus 3x benar min x. 4 dikurangi 6 negatif 2 negatif 2 negatif 7 negatif 9. Ya, jawabannya untuk G bundaran fx yaitu adalah x kuadrat min x min 9. Ya, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 3 ya. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 dan fungsi gx x min 5. Sekarang yang diketahui adalah daerah hasil dari f bundaran G-nya dengan anggota domain A, bahwa f bundaran G A sama dengan 5. Kita akan mencari nilai dari anggota domainnya, yaitu adalah cari nilai dari A. Oke, pertama sekarang kita tentukan terlebih dahulu f bundaran Gx-nya. Sekarang berarti Pak Rizky tuliskan terlebih dahulu ya. Maka untuk f bundaran G x ini kan sama saja dengan fungsi G di dalam fungsi f. Pak Rizky langsung tulis saja ya, biar lebih praktis. Maka ini x min 5 yang dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali x min 5 dikurangi dengan 3, sehingga kita peroleh apa? Maka f bundaran Gx nya yaitu adalah kita jabarkan terlebih dahulu. Ini berarti x kuadrat min 5 kali x min 5x, tapi karena ada 2 berarti min 10x ya, min 10x plus 25. Sekarang kita kali distributif untuk 2 kali x min 5 ya, berarti ditambah 2x negatif 2 kali min 5 berarti min 10 min 3 ya. Maka kita dapatkan f bundaran Gx nya yaitu adalah x kuadrat min 10 ditambah 2x berarti negatif 8x ya. Kemudian 25 dikurangi 10 dikurangi 3 atau 25 dikurangi 13 kita peroleh 12 ya. Berarti plus 12. Oke. Nah, sekarang yang diketahui yaitu adalah f bundaran G dengan anggota domainnya adalah A. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. F bundaran G dengan anggota domainnya adalah A, jadi ini menjadi A kuadrat min 8A ditambah 12 ya. Hasil dari fungsinya juga sudah tahu, yaitu adalah 5. Maka ini bisa kita buat menjadi sebuah persamaan. 5 kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga 12 dikurangi 5 maka kita dapatkan plus 7 ya. Ya, plus 7 ya. Maka bisa kita tuliskan A kuadrat min 8A 12 dikurangi 5 berarti plus 7 sama dengan 0. Nah, ini kan sisanya kan adalah persamaan kuadrat. Jadi untuk nilai A nya bisa kita cari dari akar kuadrat dari A kuadrat min 8A plus 7 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mencari akar
persamaan kuadratnya tersebut. Kita lihat ya. Ini kan yang paling belakang 7. Kita cari dua bilangan supaya hasil kalinya 7, hasil jumlahnya adalah min 8. Maka bisa Pak Rizky tuliskan faktornya ya. 7 itu kan berarti kan asalnya dari 1 dikali 7. Ingat, hasil kali yang positif belum tentu hasilnya positif kali positif, negatif kali negatif juga bisa ya. Nah ini kan bisa kan, kalau dijumlahkan kan min 1 tambah min 7 kan min 8 kan ya. Jadi Pak Rizky bisa jabarkan persamaan ini menjadi, yaitu adalah A min 1 dikali dengan A min 7 sama dengan 0. Sehingga kita bisa peroleh nilai A nya, yaitu adalah A sama dengan 1 ya. Atau gini, kalau masih belum tahu kan berarti kan dari faktornya Pak jelaskan pelan-pelan dulu karena ini masih di awal. A dikurangi 1 sama dengan 0, atau A dikurangi 7 sama dengan 0. Maka akar persamaan kuadratnya kita peroleh A sama dengan 1 atau A sama dengan 7 ya. Jadi ada dua nilai, A sama dengan 1 atau A sama dengan 7. Kalau misalkan pilihan ganda hanya salah satu, ya kalian pilih salah satunya saja ya, karena ini sifatnya atau. A boleh 1 atau A boleh sama dengan 7 ya. Jadi jawabannya ini A sama dengan 1 atau A sama dengan 7 ya. Masih mudah ya. Oke, sekarang kita ke soal terakhir ya. Untuk soal terakhir, diketahui bahwa f bundaran gx nya adalah x kuadrat min 5x plus 10 dan gx nya adalah x min 3. Maka komposisi G bundaran F2 yaitu adalah, nah sekarang yang diketahui adalah F bundaran G, tetapi yang pengen dicari adalah G bundaran F. Jadi langkah pertama, karena modalnya sudah tahu Gx nya, maka kita harus mencari fungsi F nya ya. Jadi Pak Rizky dulu kan pernah menerangkan bahwa kalau misalnya diketahui f bundaran G dan fungsi G, untuk mencari fungsi f nya ini bisa dengan caranya Pak Rizky ya. Maka fungsi f ya, fungsi f itu sama dengan, nah karena diketahui Gx, maka kita masukkan fungsi inverse dari fungsi G ke dalam f bundaran G, maka dia sama dengan f bundaran G inverse ya. Nah sekarang kita harus mencari terlebih dahulu G inverse nya apa. Toh untuk G inverse ini paling gampang karena Gx kan x min 3. Kalau dibalik ya berarti kita misalkan fungsi Gx nya adalah y sama dengan x min 3 ya. Jadi y sama dengan x min 3. Sekarang kita tinggal tukar. Maka sama saja dengan x sama dengan y plus 3. Sehingga untuk fungsi G inverse x yaitu adalah x plus 3. Nah sekarang untuk menentukan fungsi f nya, berarti sekarang kita masukkan G inverse nya ke dalam f bundaran G. Nah sekarang kita tuliskan untuk mencari fungsi fx ya. Maka untuk mencari fungsi fx nya, sekarang kita substitusikan G inverse ke dalam fungsi f bundaran G di sebelah kanannya G ya. Berarti ini masuk ke dalam f bundaran G, sehingga bisa kita peroleh x kuadratnya, x nya kita substitusikan dengan x plus 3, sehingga
X plus maaf, kurang bagus ya, bentar tahan dulu. Berarti X plus 3 yang dikuadratkan dikurangi 5, X nya kita ganti dengan X plus 3 plus 10 ya. Jadi fungsi fx nya menjadi seperti ini. Berarti x kuadrat 3 kali x kan berarti 3x, karena ada 2 berarti 6x, 3 kali 3 berarti plus 9, kita kali distributif berarti min 5x min 15 ditambah dengan 10 ya. Nah sekarang kita sederhanakan, maka fungsi fx x kuadrat 6x min 5x, 6 kurangi 5 berarti plus 1 ya. Berarti kita dapatkan plus x ya. Ya 6x kurangi 5x berarti x, kemudian 9 min 15 plus 10 min 15 tambah 10 berarti min 5, min 5 plus 9 berarti plus 4 ya. Nah, berarti plus 4 ya. Ya, min 15 plus min 5 ya. Fx berarti sama dengan x kuadrat plus x plus 4 ya. Sekarang kita mau menentukan G bundaran F2 ya. Jadi untuk G bundaran F2 kan bisa Pak Rizky jabarkan seperti ini ya. Jadi G bundaran F2 maka kan dia sama saja dengan G di dalamnya ada fungsi F2. Nah sekarang kita cari dulu F2 nya apa. F2 berarti Pak Rizky tulis dengan tinta lain lah, biru ya. Maka untuk F2 tinggal kita substitusikan 2 kuadrat ditambah 2 ditambah 4 berarti 4 tambah 4 8, 2 berarti 10 ya. Berarti F2 sama dengan 10. Nah jadi F2 sini bisa Pak Rizky substitusikan, maka ini kan dia sama saja dengan G10. Nah sekarang 10 kita substitusikan ke dalam fungsi G. Fungsi G berarti kan X min 3 ya, sudah berarti 10 dikurangi dengan 3, maka kita dapatkan 10 kurangi 3 7 ya. Maka kita dapatkan hasil akhirnya G bundaran F2 yaitu adalah 7 hasilnya ini ya. Oke, kiranya itu aja dari Pak Rizky. Semoga pembahasan ini bisa membantu. Untuk video selanjutnya akan Pak Rizky sampaikan di kesempatan selanjutnya ya. Ini 1 sampai 4 dulu. Besok Pak Rizky lanjutkan, kalau enggak nomor 5 sampai 8 ya mungkin kita akan bahas untuk yang matematika peminatan. Oke, sekian dari Pak Rizky. Assalamualaikum, terima kasih dan bye.